Puji Tuhan, kembali kita membaca firman Tuhan dari kitab 1 Tawarik 13, ayat 1 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Daud berunding dengan pemimpin-pemimpin pasukan 1000 dan pasukan 100, dan dengan semua pemuka. Berkatalah Daud kepada seluruh jemaah Israel, jika kamu anggap baik, dan jika diperkenankan Tuhan Allah kita, baiklah kita menyuruh orang kepada saudara-saudara kita yang masih tinggal di daerah-daerah orang Israel. Dan di samping itu, kepada para imam dan orang-orang Lewi yang ada di kota-kota yang dikelilingi tanah penggembalaan mereka, supaya mereka berkumpul kepada kita. Dan baiklah kita memindahkan tabut Allah kita ke tempat kita, sebab pada zaman Saul kita tidak memindahkannya. Maka seluruh jemaah itu berkata bahwa mereka akan berbuat demikian, sebab usul itu dianggap baik oleh segenap bangsa itu. Lalu Daud mengumpulkan semua orang Israel dari sungai Sikor di Mesir sampai ke jalan yang menuju Hamat untuk menjemput tabut Allah dari Kiryat Yearim. Lalu Daud dan segenap orang Israel berangkat ke Baala, ke Kiryat Yearim, yang termasuk wilayah Yehuda, untuk mengangkut dari sana tabut Allah yang disebut dengan nama Tuhan yang bertahta di atas kerubim. Mereka menaikkan tabut Allah itu ke dalam kereta yang baru dari rumah Abinadab, sedang Uza dan Ahio mengantarkan kereta itu. Daud dan seluruh orang Israel menari-nari di hadapan Allah dengan sekuat tenaga. Diiringi nyanyian kecapi, gambus, rebana, ceracap, dan nafiri. Ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Kidon, maka Uza mengulurkan tangannya memegang tabut itu, karena lembu-lembu itu tergelincir. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Uza. Lalu ia membunuh dia oleh karena Uza telah mengulurkan tangannya kepada tabut itu. Ia mati di sana, di hadapan Allah. Daud menjadi marah karena Tuhan telah menyambar Uza demikian hebatnya. Maka tempat itu disebut orang Peres Uza sampai sekarang. Pada waktu itu Daud menjadi takut kepada Allah. Lalu katanya, bagaimanakah aku dapat membawa tabut Allah itu ke tempatku? Sebab itu, Daud tidak mau memindahkan tabut itu ke tempatnya, ke kota Daud. Tetapi Daud menyimpang dan membawanya ke rumah Obed Edom orang Gad itu. 3 bulan lamanya tabut Allah itu tinggal pada keluarga Obed Edom di rumahnya. Dan Tuhan memberkati keluarga Obed Edom dan segala yang dipunyainya. Demikian. Ya, silakan Bu Cinta. Baik Pak Apen. Yohanes pasal 2. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu,
buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi, engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Sesudah itu Yesus pergi ke Kapernaum bersama-sama dengan ibunya dan saudara-saudaranya dan murid-muridnya, dan mereka tinggal di situ hanya beberapa hari saja. Ketika hari Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait Allah didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci, dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja dibalikannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, tanda apakah yang dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian? Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percaya akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya, karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka, karena ia mengenal mereka semua. Dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ya, terima kasih untuk para rektor, Ibu Neliana dan Ibu Cinta. Kita akan mendengarkan judul Kirk Yearim. Silakan Pastor Paul. Oke, luar biasa firman Tuhan. Sebenarnya
Saya pin dulu. Spotlight, thank you. Hari ini judulnya Kiryat Yearim, kota kayu. Kota kayu. Kita nggak cerita tentang artikel Kiryat Yearimnya, ya, jaraknya kira-kira 100 kilo ya dari sini, saudara ya, dari Haifa. Kiryat Yearim ini. Kiryat Yearim ini adalah tempat kesinggahan ketika Bait Allah dikembalikan ya dari Gaza. Lalu lembunya membawa Bait Allah ini, waktu Bait Allah dirampas oleh orang Filistin. Karena apa, saudara? Oh, sebentar, mesti cerita dari pertama ya tentang tabut Allah ini ya. Jadi anaknya si Imam Eli, Hofni dan Pinehas ini, ya, dia menggantikan Imam Eli. Imam Eli ini adalah imam besar yang ada di Kemah Musa, saudara ya. Kemudian di zaman Samuel masih muda ya, waktu itu Samuel masih muda, dan tabut Allah ini dibawa ikut masuk perang, saudara. Wah, orang Israel bersorak-sorai ya, sampai menggetarkan seluruh tanah Israel, dan orang Filistin ketakutan kalau dengar suaranya. Karena kalau tabut Allah itu sudah diarak, itu kayak Anda kalau orang-orang yang biasa pernah ke kelenteng itu ya, diarak, wah, orang sudah heboh kalau kepekongnya masuk itu, saudara ya. Nah, ini sama tuh, tabut Allahnya masuk medan perang, wah, tuh orang udah mulai itu ya, heboh pokoknya. Nah, itu waktu tabut Allah masuk, dikira saudara, dikira bakal menang perang orang Israel, malah kalah, saudara ya, malah kalah. Ajaib. Padahal tabut Allahnya ada di situ, saudara, di mana Allah itu hadir, saudara. Kemudian akhirnya tabut Allahnya dirampas. Tetapi ketika tabut Allah dirampas, kuil ditaruh di kuilnya, kuil Dagon itu ya, kuil Dagonnya itu pada nyungsep semua, saudara ya, pada rusak, dan bahkan orang Filistin itu kena penyakit barah, saudara ya. Barah itu koreng-koreng ya, tiba-tiba kena koreng-koreng, menderita sekali mereka ya, sampai menderita sekali. Nampaknya itu terjadinya nggak cuma sehari 2 hari ya, bisa beberapa bulan ya, saudara, bahkan beberapa tahun mungkin ya. Tabut Allah itu ada di tempatnya orang Filistin. Waduh, tabut Allahnya dicuri. Ini jadi bahan diskusi kami juga ya di kelas, saudara ya. Bagaimana kehadiran Allah, simbol kehadiran Allah ini bisa dicuri orang, katanya ya. Wah, ini kan aneh ini kan. Padahal tabut Allah itu simbol dari kehadiran Allah sendiri. Bagaimana bisa dicuri orang? Lalu kemudian karena orang Filistin itu akhirnya kena tulah gitu ya. Kemudian tabut Allah dikembalikan. Nah, waktu dikembalikan itu sampailah, singkat cerita, sampai ke Kiryat Yearim. Tapi sebelumnya itu sudah makan korban lagi, saudara ya. Ada sekitar 25 orang Israel mati gara-gara dia coba-coba nengok isinya tabut Allah itu, saudara. Mati, saudara. Ya. Kemudian tabut Allah taruh di Kiryat Yearim ya selama 20 tahun. Lalu Daud mau mindahi dari Kiryat Yearim, dibawa ke Yerusalem, saudara ya. Mati lagi Peres Usa itu ya. Si Usa itu mati, saudara. Sambar karena mau memegang tabut itu, saudara. Luar biasa ceritanya ini. Anda boleh berpikir ya, kalau orang-orang liberal berpikir bahwa itu kok aneh ceritanya ya, itu kan ceritanya mistik banget ya kan. Tetapi saya percaya itu benar-benar terjadi, saudara ya. Itu benar-benar terjadi. Mengapa, saudara? Karena sesuatu ya, nggak usah kita cerita tentang Tuhan yang begitu, saudara. Sesuatu yang dikeramatkan ya, dan disepakati dikeramatkan, itu memang akan berkuasa. Jangankan tabut Allah, saudara. Ya, Anda pegang kacamata saya nih ya. Anda kalau pakai kacamata saya ini, ya, kalau pakai kacamata saya ini keramat, nanti Anda kan bisa. Itu Anda percaya karena saya Nabi ke-26, saudara ya. Semua orang percaya. Ya entah kenapa, ya, jadi beneran, saudara, bisa jadi beneran ya. Karena kekeramatan itu datangnya dari kita. Ya. Kuasa itu datangnya dari mana, saudara?
dari Anda yang pertama kali memberikan kuasa itu yang pertama kali, level pertama dari kuasa, ya. Level pertama dari jimat, kekuatan dari jimat itu karena Anda mempercayai jimat itu, saudara. Karena Anda mempercayai jimat itu, maka jadilah Anda itu berkuasa, ya. Karena Anda mempercayai jimat itu, ya, walaupun jimat itu cuman upil, saudara, ya, kata cuman upil, ya jadi berkuasa, saudara, ya, karena Anda mempercayai. Kemudian orang-orang juga mempercayainya. Makin lama makin berkuasa, karena kekuasaannya itu datangnya dari orang-orang yang percaya. Ya, itu level pertama dari kuasa, saudara. Level pertama. Dari mana ada cerita kutukan Roro Jonggrang atau kutukan siapa lagi Nyi Roro Kidul, Leak, cerita segala macam. Dari legenda yang dipercaya. Itulah roh orang kuat kalau Anda baca di dalam Efesus 6, penguasa-penguasa di udara, ya, penghulu-penghulu di udara. Karena Anda mempercayainya, maka ada roh teritori itu di sana, saudara. Karena banyak orang percaya, bahkan orang Kristennya saja percaya. Di Bali misalnya ada orang kuatnya, karena ada kepercayaan yang dirawat dan dijaga. Nah, kenapa kalau di Amerika nggak ada, saudara? Karena nggak percaya, bodo amat. Ya, lalu diganti, orang kuatnya adalah orang perzinahan, Sodom Gomora, apalah segala macam, dikasih nama sendiri-sendiri, saudara, ya. Lalu ada beberapa daerah di Amerika yang okultismenya kuat, daerah voodoo, wah, terus ada, mereka bisa, itu tadi ya, Tony Daud itu ya, dia sebut nama 1000 setan, jin iblis, jin kiwil, jin apalagi bisa hafal, sebut nama keponakannya sendiri, belum tentu hafal, saudara, ya. Dari mana kuasa itu? Ya kan? Dari bahkan orang Kristennya sendiri. Bahkan orang yang nggak percaya, dalam hati kecilnya sebenarnya dia takut, makanya jadilah apa yang dia percaya. Ya, dalam dunia psikologi itu cogito ergo sum, ya. Kamu berpikir, aku berpikir, maka aku ada. Apa yang kamu pikirkan jadilah itu, saudara. Apa yang kamu pikirkan dan yakin, obses, jadi. Cogito ergo sum itu, ya. Nah, itulah kuasa level pertama, saudara, ya. Dari situ, saudara. Yang level selanjutnya ya karena memang barang itu yang berkuasa. Tapi karena pertama kamu yang memberikan kuasa, ya kan? Ya kan, segala kuasa aku berikan kepadamu, ya kan? Segala pujian dan kemuliaan hanyalah bagimu. Kita memberikannya kepada Tuhan, kita berikan, maka jadilah itu kuasa, saudara. Para setan juga sama, pada barang-barang juga sama. Kamu percaya, jadilah itu, saudara. Kamu percaya dengan lalu kemudian orang humanis kita percaya dengan diri kita sendiri. Jadi, saudara, Kejadian 6 sudah menuliskan, mulai hari ini apapun yang diinginkan, apa yang mereka mau perbuat, jadi. Mereka akan terlaksana, kata Tuhan. Berkat itu, saudara, itu berkat. Makanya orang-orang yang bekerja, kamu harus percaya diri, harus confidence. Karena kalau kamu confidence, apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu rencanakan akan jadi, saudara. Tapi kalau kamu tidak confidence, ya nggak jadi. Makanya ya, ada membangun rasa percaya diri itu penting. Karena ada kuasa di sana. Ada kuasa, ya. Nah, jadi kuasa itu karena Anda yang memberikannya. Baik itu Anda berikan kepada orang lain, baik itu Anda berikan kepada upil, jimat itu kan, atau Anda berikan kepada Tuhan. Dari situlah, atau Anda kepada diri sendirimu tadi. Nah, itu level pertama dari kuasa, saudara. Level keduanya adalah karena korporat bersama-sama percaya.
terjadi dan kuasanya itu makin besar, saudara, karena ada testimoni, ada kesaksian, ya, ada kesaksian, maka makin besar kuasanya, saudara, ya kan? Karena ada kesaksian itu diberikan kuasa itu, baik itu kepada upil, baik itu kepada dirimu sendiri, ya. Makanya jangan heran kayak ada si Ida sang penyembuh itu ya, ada penyembuh-penyembuh dan ada dukun-dukun, karena korporat. Anda menaruh percaya kepada mereka. Dokter pasiennya ramai, ya, ada dokter pasiennya ramai banget. Anda mantep nggak? Kalau dokter pasiennya sepi, Anda kurang mantep. Ini dokter bener nggak? Udah pasiennya sepi, pasiennya serang laba-laba, saudara ya. Terus bangkunya ada yang bolong-bolong, ada sana nggak dirawat, orang nggak mantep. Wah, jangan-jangan dokternya pencabut nyawa ini. Rame gitu, wow, obatnya hebat, mandi manjur. Anda baru dengar saja, wah, sembuh ini. Anda baru dengar saja sudah sembuh. Bagus itu ya, saudara ya. Orang datang ya, pergi untuk kesembuhan rame-rame. Wah, mantap itu. Nah, itu korporat, saudara. Kuasa yang diberikan secara korporat. Sembuh, saudara, bisa. Nanti di rumah sakit lagi urusan nanti. Yang penting datang sudah sembuh dulu, saudara. Datang sembuh sudah rasa sembuh. Datang saja sudah rasa sembuh. Masalah nanti di rumah Anda sakit lagi, yaitu salahmu sendiri, saudara. Karena kamu, tidak mensugesti diri. Nah, itu yang kedua, saudara ya. Kuasa yang diberikan secara baik masuk kepada Tuhan. Makanya pujian penyembahan secara korporat itu akan membangun ambience. Wah, akan membuat pendetanya itu ya pede. Oh ya, altar call. Pujian penyembahannya ngangkat, saudara, yang ngangkat dalam tanda kutip, ambience-nya dapat, suasananya, nuansnya dapat, saudara ya. Enak, saudara. Pujian penyembahan yang luar biasa itu, makanya perlu jangan bilang tak perlu, saudara ya. Sorak-sorai dalam pujian penyembahan, ya, suasana yang hikmat atau apapun ya yang membuat kita penting, saudara ya. Dan Tuhan, bukannya Tuhan melarang, Tuhan buat itu semua terjadi. Tuhan pakai alat-alat musik untuk angkat itu, saudara. Setan juga sama, ya kan? Setan juga sama, ambience-nya dapat. Nah, begitu kan? Nah, itu level yang kedua, saudara, korporat. Yang ketiga, kuasa itu tertinggal setelah ada orang percaya atau ada secara korporat ramai-ramai, maka itu tersisa ada di situ, saudara. Untuk kuburannya itu datang ke kuburan, ya, pulang Elisa misalnya, ya, ada kuasa yang tertinggal di sana, saudara. Ya kan, karena dipercaya. Dan memang setelah kuasa itu bisa tertinggal beneran, saudara, bisa keramat beneran. Ada rumah-rumah yang keramat, ya kan, rumah-rumah keramat yang singit, seperti bisa nyantet, atau ada tempat-tempat yang disucikan, yang di airnya bisa menyembuhkan, saudara. Yang tertinggal, walaupun orang sudah nggak percaya lagi, orang sudah lama nggak ke situ, orang datang ke sana tiba-tiba nggak sengaja tanpa dia sadari ada kuasanya di situ, saudara. Ajaib ya, itu ada, saudara. Jangan ngomong nggak ada. Dari mana asal kuasa itu? Dari diberikan. Kitalah yang memberikan kuasa itu, saudara. Lalu kuasa itu tersisa, orang-orang yang budayanya sudah nggak ada, legendanya sudah nggak ada, tapi kemudian ada orang yang datang ke sana, dia minum air itu, dia sembuh, saudara, tanpa dia sengaja. Contohnya di dunia Kabbalah, namanya Francesca Sarah, ya, ada seorang Hamakit. Hamakit itu adalah orang yang dianggap santa atau santo, the Makit, saudara ya. Nah, the Makit itu yang di dalam gerakan Hasidic movement itu ya. Nah, ini adalah penganut Kabbalahnya, bagi ranting Kabbalah. Ada seorang namanya Francesca Sarah, saudara ya. Francesca Sarah ini seorang wanita ya, yang dia penyembuh, dia seorang penyembuh. Orangnya sudah nggak ada, tapi dia punya sumur. Sumurnya itu bisa menyembuhkan, saudara, dan itu dipercaya sama orang Yahudi sampai hari ini. Orangnya udah nggak ada, saudara. Orang meninggal itu kan abad ke berapa itu ya, saya lupa ya, udah lama pokoknya ya. Beberapa
100 tahun yang lalu, saudara ya. 100 tahun atau 200 tahun yang lalu. Tapi masih, airnya itu masih dianggap menyembuhkan dan ada yang sembuh, saudara. Itulah yang ketiga dari kuasa, saudara. Karena memang kuasa itu diberikan secara pertama kita memang mempercayainya, kedua secara korporat orang percaya memberikan ambience, membangun kuasa korporat dari kepercayaan itu, legenda yang hidup, yang ketiga yang tersisa dari sisa-sisa itu. Yang keempat itu kuasa itu memang karena memang itulah kuasa, dialah sang kuasa itu sendiri, yaitu Yesus Kristus, saudara ya. Dialah sang kuasa, yaitu Tuhan sendiri, Allah sendiri, Yesus sendiri. Dialah sang kuasa itu. Ya, di dalam Yesus ada Allah sendiri. Itulah kehadiran Allah. Ya. Kalau tabernakal apa tadi? Tabut perjanjian tadi, Anda memberikan kuasa kepada tabut perjanjian itu, saudara. Sehingga ketika tabut perjanjian itu dibawa oleh orang yang berdosa ini dalam hatinya menyepelekan tabut perjanjian, saudara. Lalu dia berzina di kemah, di pintu kemah tabut perjanjian. Berhubungan seks di depannya itu, saudara. Si Hofni dan Pinehas ini kurang ajar. Nah, hati-hati Anda, saudara. Anda sebut-sebut, Anda berpikir Anda orang beriman, Anda percaya, Anda seorang Kristen. Tapi kamu tidak jaga hidupmu di dalam kekudusan, serampangan hidupmu, saudara. Hati-hati, saudara. Anda pikir ada kuasa Tuhan Yesus dalam hidupmu. Gundul peang, saudara. Nggak ada. Nggak ada, saudara. Anda hanya menipu dirimu sendiri. Bahkan kamu saja tidak percaya kok ada di situ. Nyatanya kamu saja berani melecehkan tabut perjanjian. Kalau kamu bawa, ya sugestinya diberikan sugesti, saudara. Tetapi nggak ada. Kamu sendiri tidak percaya. Kamu sudah menipu orang boleh percaya. Tapi kamu sendiri yang mengusung tabut itu, di mana yang seharusnya Allah itu hadir, ya kamu sendiri yang mengusung itu udah nggak percaya. Cacat, itu cacat, saudara. Imannya cacat. Nggak ada kuasa lagi di situ. Anda boleh teriak-teriak di dalam nama Yesus sembuhkan orang, ya. Boleh puji-pujinya gegap gembita, nggak taunya pengarang lagunya homo, saudara. Mumet nggak, saudara? Iya kan. Banyak lagu-lagu yang Anda nyanyikan itu pengarangnya homoseks, saudara. Iya kan? Hati-hati, saudara ya. Hati-hati. Saya dulu senang nyanyi ya. Lagu-lagunya indah. Itu homoseks, aduh, mumet ya saya. Jangan-jangan dia sambil ngarang, sambil olahraga bebe sama teman homonya lagi. Ya kan, pada pujangga-pujangga itu kan dapat inspirasinya kan ketika dia lagi olah PP, saudara. Kebanyakan puas, ya begitu dia puas, endorfinnya naik, dia eksaltasi, dia dapat ilham buat nulis, sudah nulis lagunya. Ya, balik lagi, tetapi Yesus yang kita sembah. Ya, dia punya kuasa, segala kuasa. Kuasa itu datangnya dari dia. Ya, kita boleh dengan sukacita memberikan kuasa itu kepadanya. Tetapi enggak pun dia tetap Tuhan, saudara. Dia tetap Tuhan. Ya, namanya tetap kudus. Kita menguduskan namanya, dia dikuduskan. Tetapi kita tidak menguduskan namanya, dia tetap kudus. Hanya tetapi kita tidak memperoleh kuasa. Sekalipun Yesus adalah Sang Allah sendiri. Sekalipun kita jual nama itu. Seperti tadi, tabut perjanjian. Ada hadirat Allah. Mengapa ketika disokong oleh Hofni dan Pinehas, kalah mereka? Tetapi tabut Allah sendiri begitu masuk di kota orang Filistin dan dalam rumah dewa-dewanya mereka, bisa mendatangkan tulah bagi dewa-dewa mereka. Ya kan, ada hadirat Allah di sana yang tersisa. Sekalipun sudah nggak ada di Yerusalem lagi, sekalipun tidak ada orang mempersiapkan ukupan lagi, menaruh persembahan lagi selama bertahun-tahun. Tetapi ada yang tersisa dari kehadiran Allah di sana, saudara.
seperti tulang Elisa. Ya, tulang-tulangnya itu bisa menghidupkan orang mati ya. Ada orang mati dilempar ke gua tulangnya Elisa itu, kena tulangnya itu bisa hidup. Ada sisa-sisa kuasa di sana. Ketika Anda seorang yang mengaku percaya Yesus, tapi Anda menghina, menistakan nama itu dengan hidupmu yang nggak benar, maka nggak ada kuasa itu dalam hidupmu. Tetapi ketika orang lain menghina Yesus, orang itu bisa kena tulang, saudara. Ajib ya. Orang itu bisa kena ruwet, saudara. Sementara Anda yang menghinakan nama itu, Anda panggil-panggil nama itu dalam hidupmu supaya menyelamatkanmu, kamu nggak selamat. Tapi ada orang lain yang menghinakan nama itu, kena tulah. Ajaib kan? Persoalannya di mana? Persoalannya karena Yesus dia membawa dirinya sendiri. Dia tetap berkuasa dimanapun. Tapi Anda tidak menikmati kuasa itu karena hidupmu serampangan. Kamu tidak menguduskan nama itu di dalam hidupmu. Dia yang adalah bait suci, dia adalah kehadiran Allah sendiri. Dari mana kita tahu ada Allah? Yesus yang menghadirkan kepada kita. Nama itu ya, Kisah Rasul 4 ayat 12. Tiada nama lain di kolong langit ini yang olehnya kita beroleh selamat. Tapi kita menistakan namanya, kita menyepelekan. Sementara ada orang-orang yang menyepelekan tapi dia kena tulah. Kita cari namanya, nggak dapat. Karena Anda tidak menguduskannya. Tetapi ketika kita hidup di dalam kebenaran, kita cari nama Tuhan, kita sungguh-sungguh berikan kuasa itu, kemuliaan, kehormatan. Itu kehormatannya kita, kemuliaannya kita. Kita percayakan kepada Yesus. Walaupun kita percaya diri, tapi kita tahu kita percaya diri kita hasil dari kita punya iman kepada Tuhan. Hasil karena kasih karunia Tuhan. Kita tahu iman kita itu datang dari sana. Maka jadi, saudara. Jadi, yehi wa yehi. Jadi, maka terjadilah. Perkataanmu penuh kuasa. Hidupmu penuh kuasa. Ada urapan, kamu pegang barang kotoran apapun jadi emas. Sekarang mah kalian pegang emas menjadi tahi, saudara. Karena Anda tidak menguduskan nama itu. Anda sudah dibaptis pun Anda main-main, saudara. Ada jual beli baptisan, hati-hati yang Anda suka jual beli baptisan. Apa itu jual beli baptisan? Ya, ada beberapa orang yang suka jual beli baptisan, saudara. Ide baptisan di sana, nanti sana dibaptis lagi dapat duit lagi, di sana dapat. Kalau di kita sorry ya, kita nggak bisa begitu, saudara. Anda mau dibaptis, baptis. Dulu ada orang, Pak, kasih duit, Pak. Enggak. Kalau kita lihat kamu memang butuh, bukan karena kamu dibaptis kita kasih uang, atau kita bahkan hampir nggak pernah kasih uang, saudara ya. Kita paling kasih sembako, kita kasih kerjaan. Kalau kamu kasih kerjaan, kamu nggak tanggung jawab, ya kita tarik. Kita sudah sediakan, ada uangnya. Kamar kasih punya uang, saudara. Ya, tetapi kalau uangnya Anda, uang dari Anda. Tetapi kalau orang itu tidak ikuti prosedur kita, sorry, kita nggak bisa kasih, saudara. Bukan saya. Anda minta, kalau ada orang yang sampai WhatsApp saya ngerengek-ngerengek, ya sampai jelek-jelekin damar kasih, saudara ya. Saya bilang, kita sudah punya aturan. Yang mutusin bukan saya, yang mutusin Pak Alex sama Bu Vivin, sama tim di damar kasih Pak Harto, sama Bu Mantu. Saya tidak mutusin, saya nggak tahu. Saya hanya bisa kasih tahu saja, update-nya ada informasi ini. Saya nggak bisa mutusin. Mengapa hidupmu jadi merengek-rengek begitu padahal kamu baru dibaptis? Merengek-rengek kayak orang jadi susah. Karena kamu hidupnya, baptisanmu itu nggak ada kuasanya. Akhirnya kamu jual beli baptisan keliling sana. Tapi coba orang yang dibaptis karena lahir baru, sekali dibaptis, langsung naik, saudara. Siapa kemarin yang kita dibaptis ya, dari hidupnya susah, baru dibaptis, karena dia sungguh-sungguh, saudara ya. Sekarang sudah di New Zealand, saudara ya. Orangnya sudah di New Zealand. Anaknya sudah berangkat, langsung dipulihkan, hidupnya cepat sekali. Sudah banyak orang-orang yang dalam komunitas kita. Tapi kalau Anda baptisannya main-main, ya nggak tembus, saudara. Kuasanya nggak ada.
ya. Oh, kita tetap tolong, kita tetap bantu, kita tetap itu keputusanmu. Ya, ketika saya bertobat, langsung ada kuasa, saudara. 4 tahun, langsung lepas landas. Bagaimana dengan Anda? Anda punya nama Yesus dalam hidupmu. Kenapa nggak ada kuasanya? Karena Anda tidak menghormati nama itu. Anda main-main, hidupmu tetap selampangan. Ya, kehidupanmu tetap penuh dengan iri dengki, tetap penuh dengan keirian, iri hati, jengkel, penuh dengan dendam, penuh dengan hawa nafsu. Ya, salahmu sendiri, saudara. Tetapi ketika kamu tiap hari dengar firman Tuhan di tempat ini, kamu coba lakukan. Coba hidupmu taruh kepada Tuhan sebagai persembahan. Singgungan, gimana Anda mau kuasa dalam hidupmu? Ada orang cerita sama saya, sakit hati sama orang ini, sakit hati sama orang itu. Kamu belum masuk penjara, kamu udah sakit hati. Nah, itu imanmu iman tempe. Imannya iman tempe. Baru kamu cuman senggolan dikit, sudah sakit hati, mutung. Ya repot, saudara. Bagaimana kuasa Tuhan mau bekerja dalam hidupmu? Gundulmu peang, saudara. Tak jamin nggak ada kuasa Tuhan bekerja dalam hidupmu. Coba kamu tetap kesenggol, tetap rendah hati, senggol. Tuhan Yesus, aku marah. Tapi aku percaya ini proses buat aku. Jangan-jangan memang kamu yang nggak benar. Dari semua peristiwa kita sakit hati, ya, saya bilang ya, 90% sebenarnya kitanya yang nggak benar, saudara. Terlalu perasa, terlalu alay, lebay, baper. Serius, saudara. Yang 10% memang ada orang yang kurang ngajar. Tapi jangan ada pikiran yang 10% semua. Oh, enggak, saudara. Beneran, saudara. 90% sakit hatimu itu karena kamu yang baperan, saudara. Tidak ada apa-apa kok. Ya. Serius, ya. Terus ada lagi yang karena Anda nggak dibagiin sembako mutung. Bercanda, saudara, ya. Tapi beneran ada, saudara, ya. Ada yang nggak dikasih mintanya banyak, saudara, ya. Nggak dikasih. Karena kita semua bekerja dengan aturan. Itu uangnya Tuhan dan uang yang dipercayakan jemaat kepada kita. Kita kerja ada aturannya, nggak sembarangan, saudara. Ngawur. Ya, kita nggak sembarangan, ya, saudara, ya. Ada aturannya, ya. Maka dari itu, saudara, tiap hari muliakan Tuhan dalam hidupmu. Serahkan, saudara. Biar Tuhan Yesus berkuasa dalam hidupmu. Biar kalau ada sesuatu terjadi, Tuhan, Tuhan, sebelum Anda bereaksi, Anda ngomong dulu sama Tuhan, ya, supaya Anda nyadar, oh, ada Tuhan, ya. Jangan perasaanmu dulu yang maju. Tuhan dulu, Tuhan. Oh, aku diginikan. Tuhan, ingat Tuhan dulu, saudara. Kan kamu miliknya Tuhan. Kuduskan dia dulu. Kuduskan dulu. Serahkan sama Tuhan. Mungkin kalau kata memang kamu memang disakiti, kalau kata memang kamu ada diperlakukan dengan tidak adil, atau kamu memang serahkan dulu sama Tuhan. Kita ingat firman Tuhan. Maksud menyerahkan sama Tuhan itu kita ingat firman Tuhan. Ya, apa kata Tuhan tentang hal ini? Gitu, saudara, ya. Itu apa kata Tuhan? Tuhan berkata, ampunilah, berbuatlah baik. Ya kan? Selalu sukacita, selalu sama Tuhan mengucap syukur. Gitu, ya. Tuhan Yesus memberkati.